Masuk ke minggu 47, kita lihat sejarah teknologi dari tanggal 20 sampai 26 November ini. Butuh mini PC yang powerful? Cek nih, Asus Mini PC PN63S1 Ultra Compact Mini PC dengan prosesor Intel generasi 11 dan Intel Iris Xe Graphics. Di dalam barang sekecil ini, kamu bisa pasang up to 64GB DDR4 RAM dengan 2,5 inch hard disk atau SSD dan 2 NVMe up to Gen 4. Sudah dilengkapi dengan 2,5GB LAN, Wi-Fi 6E, serta I/O connectivity yang bisa dikonfigurasi sesuai kebutuhan kamu. Selengkapnya, cek link di bawah. Dalam dunia komputer, dikenal ada yang namanya hardware, software, dan juga brainware. Terus kalau dari softwarenya sendiri, itu ada lagi beberapa jenis ware. Ada yang namanya spyware, ada yang namanya ransomware, ada yang namanya malware, di mana itu tadi semua adalah program-program jahat. Nah, tapi dari semua ware yang ada tadi, ada satu lagi yang sepertinya banyak di antara kita yang jarang dengar. Namanya adalah vaporware. Ini adalah julukan untuk entah software atau hardware yang udah diumumkan bakal rilis tapi nggak nongol-nongol. Jadi ceritanya Windows 1.0 itu zaman dulu tahun 80-an sempat dianggap sebagai vaporware karena Microsoft itu udah mengumumkan tentang adanya Windows 1.0 ini di tahun 1983 dan mereka ngumumin bakal merilis Windows ini di bulan April tahun 1984. Tapi ternyata setelah lewat hari yang dijanjikan masih nggak nongol-nongol juga, bre. Bahkan ditunggu setahun kemudian masih nggak nongol juga. Baru akhirnya di tanggal 20 November tahun 1985, Microsoft secara resmi menjual Windows 1.0. Tapi walaupun udah ditungguin banyak orang, ternyata Windows versi pertama ini dianggap mengecewakan. Dia dianggap terlalu lemot untuk bisa dipakai sama user gitu ya. Dan akhirnya penjualan Windows-nya tidak seperti yang diharapkan. Tanggal 21 November tahun 1969 dianggap dalam sejarah sebagai hari lahirnya internet. Karena di hari itu link ARPANET yang pertama mulai dioperasikan. ARPANET adalah jaringan komputer versi awal banget yang dikembangkan oleh J.C.R. Licklider, Robert Taylor, dan beberapa peneliti lain dari US Department of Defense's Advanced Research Project Agency atau DARPA. Panjang banget namanya. Tapi kenapa kok Departemen Pertahanan? Karena memang saat itu pembuatan jaringan komputer awal ini itu memang disuruh sama pemerintah Amerika Serikat dan tujuannya hanya untuk keperluan militer dan pemerintahan doang. Link pertama yang diaktifkan ini menghubungkan komputer di UCLA dengan komputer di Stanford Research Institute. Dan para ahli sejarah menganggap momen ini sebagai asal-usulnya internet. Udah nonton filmnya Lightyear? Jadi ini film menceritakan tentang kisahnya si Buzz Lightyear, salah satu tokoh utama di film animasi Toy Story. Kalau kamu belum nonton, nggak usah nonton juga nggak apa-apa. Karena saya sebagai pecinta Toy Story dari kecil dulu ya, dari pertama kali rilis, ternyata nonton film Lightyear ini ya gimana ya, kurang memuaskan lah ya, atau malah lebih ke arah mengecewakan. Ya pokoknya gitulah ya. Karena Toy Story sendiri itu benar-benar bisa meninggalkan kesan yang sangat mendalam ke penontonnya yang waktu itu masih kecil, bre. Jadi film ini dirilis tanggal 22 November tahun 1995 yang mana saat itu saya masih bocil. Tapi nonton film Toy Story saat itu benar-benar meninggalkan kesan yang gak bisa saya lupakan sampai sekarang. Bukan cuma dari segi animasinya yang waktu itu terhitung hebat banget, tapi dari segi jalan ceritanya juga luar biasa. Saya yang waktu itu harusnya nonton film masih for fun lah ya. Ternyata nonton Toy Story yang pengennya ketawa-ketawa berujung terharu, bre. Dan ternyata film ini bukan hanya meninggalkan kesan mendalam pada saya sendiri. Film animasi buatan Pixar Animation Studio ini menjadi major motion picture pertama yang full dibuat menggunakan animasi komputer. Dan dia berhasil membuat standar baru pada dunia film animasi dan berhasil membuat Pixar menjadi semakin terkenal. Di awal bulan November ini saya sempat baca sebuah artikel online tentang game-game online terlaris di dunia gitu ya. Dan kalau kamu lihat list game ini, apakah ada yang aneh? Enggak, bre. Listnya normal-normal aja. Tapi buat yang tahu, akhirnya kita sekarang udah masuk ke sebuah zaman di mana anak-anak yang main game online gak ada yang kenal World of Warcraft. World of Warcraft adalah salah satu game online yang sempat tercatat sebagai game paling populer sepanjang sejarah. Game ini dirilis tanggal 23 November tahun 2004 dan paling nggak selama 11 tahun setelah dia dirilis, dia masih dianggap sebagai the most successful game. Dan yang lebih gila lagi, sampai hari ini gamenya masih aktif dan terus-terusan diupdate. Saya sendiri nggak mainin World of Warcraft karena dia itu bukan game online gratisan. Dan nggak gratisnya ini bener-bener luar biasa. Untuk bisa dapetin gamenya kita harus beli. Masih wajar sih. Tapi ternyata
Untuk bisa main gamenya, kita harus bayar langganan bulanan. Jadi bayarnya bukan cuma di depan doang, tapi juga bayar setiap bulan untuk bisa main doang. Jadi buat saya yang zaman dulu itu ya masih gamer yang pengennya cari gratisan dan mainnya masih di warnet, World of Warcraft sama sekali nggak masuk dalam daftar. Netscape, perusahaan pembuat internet browser yang udah lama gulung tikar tapi sampai hari ini masih sering disebut dalam kisah bersejarah di dunia teknologi gitu ya. Karena dia dianggap sebagai salah satu perusahaan ya bukan kecil sih tapi nggak terlalu besar yang berani menantang Microsoft head to head walaupun akhirnya kalah. Tanggal 24 November tahun 1998, AOL, American Online mengumumkan bahwa mereka membeli Netscape Communications senilai 4,2 triliun US dollar. Ceritanya mereka menggabungkan kekuatan untuk bisa melawan Microsoft dalam perang web browser. Tapi seperti kita tahu, Microsoft menang telak. Saat awal saya baca kisah tentang Netscape dan Microsoft ini yang ada di kepala saya, itu Microsoft adalah pihak yang jahat karena dia pengen menguasai pasar gitu ya, memonopoli dunia internet yang waktu itu baru akan mulai. Tapi setelah dipikir lagi, ternyata yang dilakukan Microsoft adalah hal yang sangat mulia. Jadi zaman dulu internet browser itu harus bayar. Kita harus beli terus dapat disket, habis itu diinstal. Nah, Microsoft pengen membuat internet browser ini jadi barang gratis yang sudah secara default terinstall di operating sistemnya di dalam Windows. Dan seandainya waktu itu Microsoft kalah perang, berarti internet browser sampai hari ini kemungkinan harus bayar. Jadi kita bisa menikmati internet dengan gratis, tinggal download browser nggak harus bayar, semuanya berkat Microsoft. Nah, sekarang kembali ke film animasi tadi, Toy Story. Setelah sukses membuat Toy Story, Pixar nggak berhenti, bre. Dia berhasil membuat masterpiece berikutnya. Tanggal 25 November tahun 1997, Pixar merilis dua film animasi. Pertama adalah film pendek berjudul Garry's Game dan berikutnya full animation film berjudul A Bug's Life. A Bug's Life berhasil mencatat angka penjualan cukup tinggi, 160 juta US dollar untuk initial release di Amerika Serikat doang. Tapi yang lebih menarik perhatian adalah Garry's Game, cerita pendek tentang seorang kakek yang main catur di taman yang ternyata dia main melawan dirinya sendiri. Dan cerita simpel ini malah berhasil membuat Garry's Game menjadi pemenang Academy Award untuk kategori Best Animated Short Film. Kalau kamu ingin memulai sesuatu, banyak orang sukses yang bilang, udah langsung mulai aja, gak usah banyak pikir. Masalah nanti hasilnya jelek, ya memang pasti akan jelek karena kamu baru pertama kali nyoba. Seiring berjalannya waktu, kalau kamu memang tekun untuk mempelajari dan terus mengembangkan diri, nantinya bakal bagus sendiri. Salah satu pelajaran adalah dari Microsoft. Kalau kita ngelihat logonya Microsoft sekarang kan udah bagus tuh, warna-warni, terus fontnya juga manis lah ya. Tapi ternyata gak selamanya seperti itu. Tanggal 26 November tahun 1976, Bill Gates dan Paul Allen mendaftarkan nama Microsoft dan logo yang digunakan bentuknya kayak gini. Bahkan sebelumnya penulisan Microsoft sendiri adalah Micro-Soft yang maknanya adalah kombinasi antara microcomputer dan software. Dengan standar sekarang, logonya sih kelihatan jadul banget, tapi itulah namanya progres. Jangan hanya berfokus pada hasil akhir, tapi berfokuslah pada prosesnya. Dan itulah tadi sejarah teknologi untuk 1 minggu ke depan. Tungguin episode berikutnya minggu depan.